Gue mau nanya, kayaknya tadi tuh mau nanya ini, kok David sama istri itu nikahnya kapan dan setelah mu'alaf atau sebelum mu'alaf? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Berapa lama? Setelah mualaf, nah ya. Berapa lama? Jangan aku yang ngomong nih, minum dulu ya, izin. Izin minum dulu nih. Izin. 10 hari ya? 10 hari? Jangan-jangan mu'alaf gara-gara pengen nikah? Enggak lah. Aku dipaksa. Enggak lah. Kenalnya di mana kok bisa 10 hari langsung pengen nikah kan? Ya, kamu jelasin. Udah kenal dari dulu ya. Temen deket. Kenalnya Ramzi. Iya, sama Kak Ramzi juga. Temen. Jadi waktu dia ulang tahun juga aku ada, cuman kita ngobrol-ngobrolin kenapa dia dikasih ini kan orang selalu bertanya-tanya kok dikasih Al-Quran gitu. Karena pada saat itu dia memang lagi minum. Kita tuh lagi ngebahas tentang apa namanya, Maryam sama Maria, bedanya apa gitu. Ya, pada saat dikasih itu. tahu ini di surat Maryam tuh ini. Jadi kenalnya memang sudah lama? Udah lama. Udah tahu deh, udah tahu aja, tahu, cuman udah sekedar kenal doang. Itu. Masalahnya kan setelah mu'alaf 10 hari. Itu gimana? Setelah mu'alaf 10 hari kemudian langsung ngajakin nikah? Enggak, jadi emang deket, cuman aku nggak percaya kalau memang dia dari dulu aku pengen masuk Islam lah, bohong. Nggak mungkin gitu. Jadi lu tahu kan perbedaan antara modus sama keseriusan tuh? Beda. Buku kalau ada Joko. Iya benar, karena gimana ya? Aku nggak percaya. Aku tuh orang tipenya yang nggak pernah percaya sama orang. Nggak tahu kenapa. Terus dia bilang kayak begitu. Krisis kepercayaan. Iya, memang sampai sekarang nggak bohong, bercanda itu. Kak Ramzi juga bilang gitu, lu jangan cuma karena cewek, enggak gitu. Dia udah ngomong seperti itu, kita juga. Kalau aku tipenya nggak mau, karena aku pengen punya suami yang nanti ngimamin sholat. Gitu dalam hati aku dong. Jadi Ya kan udah, mendingan gue cari di yang Islam lain. juga sebenarnya kan kalau kita berpacaran juga kan harusnya jangan gitulah. Kalau mau nikah gitu loh ya kan. Ya udah akhirnya gue Jadi modus, bener dulu. jadi gue memutuskan gitu, ya udahlah daripada begitu, gue mau berkeluarga aja lah, menikah aja. Setelah itu. Kenapa keputusannya langsung ke si Nah, itu sih Adinda yang cantik ini? Nggak tahu yang namanya perasaan ya. Kita nggak bisa. Kan masalahnya gini kok. Karena kita pernah 10 kenal. hari kok, nggak mungkin. Nggak, jadi gini. Emang deket. Emang udah sebelum udah deket, cuman nggak pada pas saat itu Nggak, akunya nggak ngerespon banget. ngerti nggak? Oh. Nggak respon banget. Kupikir modus. Dipikir modus. Laki-laki Makanya gue bilang ada perbedaan antara modus dengan pas dia mau syahadat tuh kan aku juga ada. Jadi pada saat proses-prosesnya dia aku semua tahu, itu, aku ada. tahu dan ada ya? Tahu dan ada karena aku juga nggak tahu dia mau. Jadi Yang kayak pasti Kak Ramzi kontrakan gitu. 2,5 Iya, juta itu kan bareng sama dia kan aku nggak tahu. Tahu-tahu ini apaan ya? Jadi sendiri-sendiri ngerti gak tuh? Jadi gitu. Sebagai saksi, datang tuh sebagai saksi. Kayak apa sih? Tempatnya Kecil. monotipus di belakang aku ya. Oh. Nah, itu pada saat itu Nggak, seperti itu. Terus yang bikin aku percaya Dengan dia? pertama kali sholat kan abis Nah, kan iya. aku ajarin. Oh. Itu dia nangis. Itu yang bikin aku tek. Gila. Ambil ember dong. Aku bener kan, dia suaranya geter, dia kayak mau nangis kan, aku di samping dia kan, aku sholat mana mungkin aku lihat ya. Iya. Kan, Gue di diajarin. situ aku jadi kayak mau nangis juga. Oh ya udah. Jadi aku proses pembelajaran Islam lebih banyak sama Dari Ya, alhamdulillah dua-duanya, ya, Kak Ramzi dua-duanya ya. juga, kita Jadi berdua. alhamdulillahnya nih, mungkin alhamdulillah aku termasuk orang yang beruntung ya. Gue punya temen, punya pasangan tuh yang benar-benar ngerti Islam gitu. Jadi gue setidaknya, dan Pak Doni juga sempat pada saat itu sempat kirimin guru ngaji juga, dan alhamdulillah dengan sering berjalannya waktu ya belajar sama sahabat, sama pasangan gitu, sama kadang-kadang gue juga lihat-lihat ya, kadang-kadang lihat-lihat di YouTube gitu, dan lihat-lihat baca-baca Al-Quran lah ya. Kalau gue kan tipikalnya kalau gue mau baca Al-Quran seperti itu, gue nggak suka baca di handphone gitu. Lu tau gak kenapa? Karena kalau gue tuh kalau mau baca Al-Quran, gue kadang-kadang suka di buku. Gue lebih fokus. Kalau di handphone kadang-kadang ntar ada chat masuk lah, ada tiba-tiba ini telepon, lah, tiba-tiba ini lah, ada ada ini iklan. lah, ada iklan, ada misalkan ada
TikTok. Jadi kita kayak setan-setan ganggu aja gitu seperti itu. Jadi gue taro, gue lebih suka baca langsung gitu loh kan, diajarin kadang-kadang. Cuman kalau gue awal-awal baca terjemahan dulu lah, terjemahannya dulu begini-begini gitu. Sering berjalannya waktu. Kritis dulu dia, sampai sekarang tuh kritis. Gue nanya, gue kalau nggak ngerti gue nanya gitu kan gue juga nggak tahu banget ya, tahu banget ya. Kadang-kadang kalau Doni juga gue nanya, ke semuanya gue nanya. Pas yang hubungin yang tadi si Ramzinya itu, yang itu di Ko David ke sana untuk melihat syahadat. Ke Tanah Abang kan, Iya, ke Tanah ke Tanah Abang. Abang. Akhirnya gue ikut, gue inget banget abis Isya jam 7:30 lah. Akhirnya gue ikut ke sono, nyampe lah. Gue lihat dong, akhirnya masuk dong, ada pengurusnya. Pengurusnya itu pertama kenalan, ya kan, namanya Babe Fadlan Fauzi sama pengurus-pengurus lainnya lah, pengurus MCIP di Masjid Al-Bukhari. Pada saat itu kita bertemu di dalam Masjid Al-Bukhari di Tanah Abang. Akhirnya setelah itu, alhamdulillah, melihat dong, ini mau syahadat mana nih? Terus si Babe ini ngomong sama si Ramji, ini mau syahadat. Lah, gue bingung dong, gue nengok-nengok kan sama si Ramji. Gue diam 1000 bahasa. Gue nggak bisa ngomong apa-apa, gue diam. Habis itu gue masuk, disuruh masuk dong, ngobrol-ngobrol. Itu udah ada meja kecil di depan, udah meja kecil yang disiapkan oleh pengurus-pengurusnya. Akhirnya gue suruh duduk. Hah? Nih, Ji, ini gue syahadat. Iya, lu syahadat. Tar dulu ya, ke Pak Ustadz. Pak Ustadznya, si Babe Fadlan, ke Babe Fadlan. Tar dulu ya. Kan, gue tarik nih si Ramji. Kan gue udah syahadat kemarin. Bukan karena gue ada syahadatnya. Gue tarik si Ramji nih. Dia bilang, Ji, gue sih udah nggak ada duit lu, Ji. Di dalam pikiran gue nih, bayar lagi. Gue ada nganggap pikiran, ini gue udah syahadat lagi. Kan gue pikiran gue, Ji, gue sih udah nggak ada duit lagi nih buat bayar ini loh, Ji. Gue bilang, hah? Ini berapa ini? Gue bilang dalam hati gue, ini bisa. Ini kan, wah ini kan kayaknya dalam masjid ya. Bagus ya. Pikiran gue kan begitu ya. Wah ini mah bisa Satya Siti ya. Di dalam masjid, ya kan? Ya, kalau kemarin kan dikontrakan 2,5 juta aja. Dalam masjid kan beda harga dong. Ya kan? Gue pikirnya begitu pada saat itu. Akhirnya dia bilang, udah lu masuk aja, tenang. Gue bilang, bener lu, Ji. Gue deg-degan serius. Ini, waduh gimana nih gue ikutin nih, gimana bayarnya nih, gue udah bayar kan kemarin kan, gue udah gak ada duit lagi karena posisi gue gajian gue tuh baru mesti ada bulan depan lagi gitu loh ya kan. Akhirnya aduh gimana, udah gue masuk nih, prosesi syahadat itu berlangsung lah. Nah sudah berlangsung udah selesai udah nggak ada peci-pecian, udah nggak ada apa. pokoknya syahadat udah nggak ada cium-ciuman, nggak ada peci-pecian di situ. Syahadat sudah selesai. Gue duduk diam tuh, duk. Mati gue nih bayar berapa nih? Gue dalam pikiran gue itu, bayar berapa nih? Akhirnya pengurusnya bawa tuh bingkisan. Wah dalam hati gue nih, ini bingkisan nih bukan punya saya ini mah, ini punya orang. Ini dalam hati saya ini nggak bayar aja udah alhamdulillah ini dalam hati gue. Dalam hati gue ini nggak bayar aja udah alhamdulillah nih. Akhirnya pengurus itu kasihlah ke si Babe Fadlan yang mensyahadati saya. Kasih nih buat David, dia bilang, dalam hati gue di dalamnya tuh gue langsung lihat dong, ada Al-Quran, ada baju koko, ada sajadah, ya kan, ada sarung, buku panduan sholat sama koko. Udah itu gue lihat, oh ya udah, gue pegang, saya terima nih, ya kan, terima. Duk nih berapa nih? Akhirnya sering berjalan waktu kan udah ngobrol-ngobrol, nungguin waktu. Akhirnya gue selesai nih, gratis Wilda. Gratis. Alhamdulillah gue baru plong gue. Ketika gue naik motor pulang itu benar-benar plong gue. Dan benar-benar gue rasa, oh kok ternyata gue bandingin sama yang kemarin ya. Sertifikat di situ. Sertifikat langsung ditulis di situ ya kan. Cuman pada saat itu nggak bisa gue langsung bawa pulang karena di situ di MCP itu tersebut bilang kalau misalkan gue mau ambil tuh sertifikat itu gue harus baca 3 surat, harus hafalin 3 surat dulu. Hafalin 3 surat, terus habis itu datanglah ke situ ikut belajar seperti Iqra kan namanya panduan wudhu dulu, cara sholat dulu gitu loh pertama kali. Akhirnya ya udah
sertifikat udah ditandatangan, udah ada foto juga kan, ada foto, udah tanda tangan, nah udah kasih, ya kan. Cuman gue sempet foto juga sih di handphone kan, karena kan gue mau ganti KTP juga, mempermudah juga gitu. Akhirnya titipin lah ke MCIP, seperti itu. Setelah dari situ kan udah mualaf dan segala macam. Nah, respon keluarga gimana kok? Nah itu keluarga masih belum tahu. Nah jadi ketika gue udah selesai, Kan pulang tuh. Udah kan udah ngerasain nih, oh ternyata ini beneran. gue diem-diem tau gak? Gue tuh diem-diem masuk Islam itu, keluarga belum tahu. Ya. Keluarga belum tahu, dan akhirnya ya gue biasa aja. Berapa lama? Biasa kurang seiring berjalannya waktu gue nggak, pokoknya itu gue masih kerja normal, masih kerja ini. Pokoknya pada saat itu masih kerja lah, masih kerja ya, masih minum-minum dikit. masih minum serius, masih minum dikit ya, kan di kerjaan kan emang entertainnya gitu kan? Seperti itu gitu loh kan. Nah dari pas mualaf itu, dari pas mengucapin itu, berapa lama kira-kira untuk ngasih tahu ke keluarga seiringnya berjalannya waktu? Jadi gini, pada saat itu kan gue masih ini kan, masih kerja ya, masih kerja, masih minum tipsi-tipsi. Masih. Pada saat itu MCIP ngirimin flyer Kodondi mau kajian di Masjid Al-Bukhari. Gue inget banget tuh hari Jumat. Nah, Masjid Al-Bukhari nih orang datang nih.Gue kan pengen di dalam hati nih, wah gue ini kan penasaran gue kemarin. Penasaran nih gue pengen datang nih. Akhirnya gue ajak sahabat gue si Ramji, datang yuk, ayo. Itu gue inget banget. Gue masih jam kerja kan malam ya, jam kerja malam jam 5 gue harus berangkat. Gue minta izin pada saat itu. Padahal nggak boleh. Nggak bisa, gue bilang nggak bisa Pak, saya ada urusan keluarga gini bla bla bla. Gue bikin alasan seperti itu supaya gue nggak masuk pada saat itu. Kalau besok saya masuk, saya bilang gitu. Hari ini saya nggak bisa, saya udah gini dengan alasan lah. Akhirnya gue berangkat lah, pergi ke Masjid Al-Bukhari, ada kajiannya Kodondi. Ya ada kajian Kodondi. Terus kan si Babe Fadlan Fauzi yang syahadatin itu kurang lebih berapa lama ya? Sekitar pokoknya beberapa lumayan ya, berbulan-bulan setelah gua mualaf nih, berbulan-bulan. Iyalah berbulan-bulan. Kurang tahun lah. Ada nggak sih? Tahun Enggak. Ketika kita ke Masjid Al-Bukhari ada ya? Ada. Ketika lu ke Masjid Al-Bukhari nih ya, gua lihat Qadarullah, gua lihat nih Kodondi, dia lagi ceramah dulu. Pertama dia bikin dia kajian dulu. Gue duduk sini, si Babe Fadlan sini duduk. Ditunjuk. Ini kan gue bilang, gue pengen di dalam hati ya, suatu hari nanti gue pengen ketemu nih sama Kodondi nih. Ngomong mulu gue. Suatu hari nanti, ya dalam hati gue, ya Allah, gue pengen ditemukan ya Allah sama Kodondi ini. Qadarullah, dia bikin kajian di situ, akhirnya udah selesai kajian, sholat kan. Sholat Isya ya kan, sholat Isya udah kajian tuh di situ. Lu mau tahu Kodondi kan suruh rapatkan saf, Kodondi depan saya. Wih, dalam hati gue ya, Kodondi depan. Ini jaraknya kayak gue ke Aqua ini aja nih, ya kan? Jaraknya segini nih di Masjid Al-Bukhari ya kok ya. Jarak ketika waktu pertama kali kita kenal kok si Kodondi. Iya serius itu, saya masih inget kok. Serius. Itu jaraknya Kodondi di depan, gua di saf kedua. Udah selesai sholat. Fokus nggak itu? Ya awalnya gimana ya? Wah ternyata Kodondi depan gua nih gitu kan. Cuman sholat tetap jalan, ya kan? Lu tau apa yang terjadi? Ya, walaupun dia nggak lihat gua lihat Kodondi udah seneng lah, cukup seneng ya gitu ya. Akhirnya nggak tahu kenapa Kodondi nengok ke belakang begini, nengok ke belakang kan. Terus saya bilang, halo kok, saya bilang gitu kan. Lah, ini yang mualaf ya? Kata dia bilang kan. Nah, karena sebelumnya kan acara Idul Adha. Idul Adha itu gue kan ketemu dong sama Ko Wendy. Ya kita lompat sebelumnya ya. Nah, kenapa Ko Dondi bisa nunjuk, wah ini mualaf. Ini Cina yang mualaf nih. Karena sebelumnya itu kan Idul Adha ini gue ketemu Ko Wendy Lofu. Iya, Kodondi. Dia bikin video. Nih, dia bikin video. Ini si David, si Sipit nih masuk Islam gara-gara lu nih, wasilahnya lu nih, gitu. Dikirimkan lah ke Kodondi. Gue nggak tahu dong, itu dikirim. Gue pikir cuman ya mau bikin apa lucu-lucuan atau bikin video story aja lah. Gue pikir begitu. Akhirnya dikirimin ke Kodondi, dikirimin video Kodondi. Akhirnya Kodondi nengok begini, langsung, lu ya
David ya? Terus abis itu ngobrol, iya kok, saya bilang gitu. Ya masih malu-malu ya, tersipu malu ya, iya kok, saya bilang gitu. Masih kalem ya, iya kok. Ayo ngobrol-ngobrol tuh, ngobrol-ngobrol, foto-foto ya. Padahal gue pengen banget foto kok sama Ko Dondi, saya bilang gitu ya. Ya boleh, akhirnya. Nah, kok dulu akhirnya Ko Dondi bilang, kamu nanti datang ke podcast saya ya. Jadwal dijadwalin, oh iya kok, insya Allah nanti saya datang ke sana. Silaturahmi, berkunjung gitu kan. Nah, di situ ketemulah Ko Dondi di podcast. Dulu kan ruangannya masih belum begini ya, masih di situ ya, akhirnya podcast sama Ko Dondi itu tuh orang tua masih belum tahu. Pada saat itu orang tua masih belum tahu, semua benar-benar rahasia karena kan nggak masuk media banget ya, nggak viral banget seperti itu. Gue pikir ya udahlah datang ke podcastnya Ko Dondi, gue pikir ya udahlah nggak masalah, niatkan silaturahmi ngobrol ya kan, gue seneng juga akhirnya bisa ketemu Ko Dondi gitu loh ya kan. Nah udah itu selesai podcast short ya dibikin short juga. Akhirnya itu di kerjaan gue nih kurang lebih 2 hari lah. Nggak tahu mereka udah tahu gue setelah Ko Dondi tersebut udah ini, ketika video tersebut udah ditayangkan di YouTube, atau mereka udah, gue kan nggak liatin gitu loh ya kan, gue ya udah kerja lah, ya udah gue pikir ya udahlah gue kerja pada umumnya. Ketika gue datang, gue inget banget, ketika gue datang, di situ kan ada ngomongnya apa ya, yang kerja di situ lah, yang kerja di situ, gue ngomong yang kerja di situ ngeliatin gue semuanya. Lah gue pikir ada apa nih? Gue pikir mungkin ada kerjaan gue nih yang salah nih. Gue kan arahnya ke situ dong. Terus abis itu ketika gue mau jalan, gue dipanggil sama salah satu yang kerja disebut. Fit, kamu masuk Islam ya? Gue bilang gitu, gue diem dong. Gue nggak bilang iya dan gue nggak bilang enggak. Gue cuma bilang satu, lu tahu dari mana? Lu tahu dari mana? Nggak lama kemudian itu dikasih lihat dong videonya, shortnya Ko Dondi. Pertama, dua-duanya lagi dia ada. Pertama Ko Wendy ini masuk Islam, itu gara-gara wasilahnya Ko Dondi. Kedua videonya gua podcast sama Ko Dondi. Nggak mungkin dong gue bilang enggak. Masa gue bilang tuh AI kan nggak mungkin. Belum ada AI. Belum ada ya. Ya kan gue bilang iya, saya bilang begitu. Iya, saya bilang ya kan. Oh, ya udah. Dia juga punya temen, gue ngomong temen atau TTM dia lah, gue nggak tahu whatever. Dia juga masuk lihat Ko David nih masuk Muslim, udah masuk Islam, begitu dia bilang gitu. Terus abis itu entah gue ngobrol-ngobrol sebentar, gue cuma bilang satu ke dia, kan pasangan dia kan adalah non Muslim. Sedangkan dia itu adalah seorang Muslim, ceweknya. Gue cuman ketika gue mau sebelum gue naik ke atas kan, gue cuman bilang begini ke dia, ke cewek, lu tetap berpegang teguh pada akidah lu yaitu Islam ya. Gue bilang gitu. Kalau insya Allah kalau emang jodoh juga pasti dia ke situ ya kan. Jangan pada intinya gue suruh dia jangan murtad lah, sayang aja gitu. Dalam hati gue tuh gue pikir gue masuk Islam aja udah dengan sesusah payah itu ya. Tapi alhamdulillah dengan itu gue masuk dong. Gue masuk akhirnya udah sering ngobrol gitu, gue masuk ke dalam kerja. Gue masuk di dalam ini, buset, gue naik ke lantai 5, naik lift ke lantai 5, jebret lantai 5 kan ruang marketing ya, ruang marketing. Tuh di situ gue ngomongnya di pick kan di situ kan Chinese semua ya. Gue masuk ke dalam, masuk pintu masuk ke dalam, gue duduk, orang tuh pada liatin gue. Biasa kan, halo Pet, gede, halo. Itu nggak ada, sunyi senyap. Gue masuk, orang pada liatin gue. Gue masuk, nggak nyampe 5 menit gue duduk di meja gue nih, meja marketing. Gue duduk di meja gue, mereka semua tuh keluar semua. Iya, bener. Gue bilang gue ada salah apa emang kerjaan gue. Masih kepikiran kerjaan gue ada yang salah kali ini. Ada kerjaan gue ada yang salah sehingga itu berdampak buat mereka juga. Iya kan, gue pikir begitu kan. Nah pada saat itu ya udahlah, gue keluar juga dong. Gue keluar, lu tahu gue keluar, dia orang masuk lah barengan lagi. Akhirnya gue kan ada meja bar. Ada meja bar, gue duduk, gue bilang gue ngobrol sama dia tuh, gimana hari ini omset dan lain. Pertama kan gue basa-basi dulu lagi gini. Oh hari ini sedang atau lumayan lah, bla 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 gitu. Akhirnya dia
si bar ini yang bartender ini dia ngomong, kok David masuk Islam ya? Lah gue bilang, tahu dari mana? Dia bilang gitu. Itu dari YouTube. Oh kan, lu bilang, oh iya, oh alhamdulillah kok. Terus dia orang kenapa? Mungkin dia orang tahu gue masuk Islam, gue tuh kayak dijauhin, ngerti gak? Di dalam dunia kerja. Di 2 hari sampai 3 hari deh, gue dijauhin seperti itu, Wilda. Gue dijauhin. Dan gue sih bodo amat ya, kan gue pikir. Tapi nggak ada sampai respon, maksudnya cuman hanya sampai dijauhin gitu aja kan? Dijauhin nggak doang. Sampai downgrade dan segala macam. Nggak dijauhin doang. Ya gue pikir dalam dunia kerja ya kan, gue bodo amat. Yang penting kerjaan gue benar dan gue nggak nyusahin orang, nggak nyusahin lu orang, ya ngapain gue mesti ambil pusing pada saat itu ya kan? Karena akhirnya lu tahu, gue kerja nih, udah kejadian itu kan saat hari pertama. 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian gue lupa. Ketika gue masuk kerja di situ, itu gue kayak benar itu serang nggak tenang gue kerja. Setelah mualaf? Iya. Setelah mualaf, gue kerja di situ. Nih kan ketahuan nih sama kerjaan nih. Tahu nih semua nih. Kan jauh nih semuanya. Udah selesai podcast nih sama Kodoni nih ya. Pokoknya udah tahu semua, jauhin semua nih. Gue tuh nggak ada ketenangan, bukan karena nggak ada, kan gue orangnya bodoh amat. Karena lu mau deket sama gue dalam dunia kerja ya, alhamdulillah nggak deket juga gue bodoh amat. Karena kan gue kerja, yang penting kerjaan gue benar, seperti itu. Tapi gue ada titik di mana gue itu nggak ada kenyamanan di situ, kayak gelisah, gelisah. Kok biasanya kan nih gini ya, biasanya kalau di dunia seperti itu kan ya, gue nyari tamu, ya gue nikmatin minum, alkohol dan lain-lain, terus dapet kalau nyari orang di sawer lah, ini entertain orang di sawer dan lain-lain gitu, ya gue dulu senang-senang aja. Sekarang ya gue ngelihat, jujur ya, gue melihat alkohol aja kayaknya gue kok gelisah seperti itu, kayak gelisah banget lah, bukan karena apa, karena gue gelisah. Terus gue gelisah. Gue di hari ketiga nih, berarti hari ke-6 ya, hari ke-6 nih gue ngomong, 3 tambah 3, hari ke-6 ini, udahlah gue putusin untuk resign lah. Gue orangnya gitu, gue orangnya begitu, gue orangnya kalau nggak ada kenyamanan di hati gue nih ya, di hati gue nih kalau misalkan untuk mau kerja sesuatu tuh, jadi gue nggak bisa all out gitu loh, jadi gue kayak nggak nyaman lah di situ. Gue resign, sebelum resign gue bikin surat dulu nih, bikin surat pengunduran diri, surat pengunduran diri, gue pegang nih surat, besok gue kasih lah, kalau itu Bismillah, besok gue kasih. Alhamdulillahnya, gue chat tuh bos gue, bos sebenarnya besok mau ketemu, kalau boleh ketemu kok. Saya bilang gitu kan, kok juga, gue pengennya bos, gue bilang bos kalau mau ketemu nanti besok ketemu lah kok, saya bilang gitu. Oh ya udah fit gitu, jam berapa? Nanti dikabarin sama dia tuh, gue datang jam 7, inget banget. Akhirnya ketemu dia tuh kalau nggak salah jam 9 deh, jam 9 karena dia kan mesti ngurus-ngurus tempat juga kan. Gue ketemu, gue masuk ruangan dia, gue bilang gue kasih malam bos, kok ada yang mau saya omongin nih gitu kan. Ya, mau ngomong apa fit? Dia sambil laptop lah ya kan. Kok saya mau ngundurin diri lah kok. Kasih lah tuh surat pengunduran diri gua. Ini barang-barang fasilitas kantor, gua udah dalam satu kresek. Gua balikin semua. Dia lihat gini, kenapa kok resign si Fit? Kenapa? Dia bilang gitu kan. Nggak apa-apa kok. Gua alasannya pada saat itu, gua mau bantu orang tua gua. Gua mau bantu orang tua gua buka usaha seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk resign. Dan akhirnya dia bilang, dia ngomong begini, emang kurang fit. Kan kurang fit. Ya, maksudnya salary-nya ya. Gue bilang, enggak kok, saya bilang gitu kan. Pada saat itu ya lumayan lah salary-nya, lumayan lah ya. Salary-nya akhirnya enggak kok, saya mau bantuin orang tua saya bilang begitu. Akhirnya diterima, soalnya, oh ya udah, ini kok barangnya, ya udah gue pulang. Itu gue kurang lebih hampir 3 minggu apa sebulan ya? Hampir sebulan tuh gue nganggur cuy. Nganggur gue dapat gaji, dapat bonus, dan di situ ada bonus dikeluarin semua gaji gue, bonus gue sama HRD-nya ya kan, dikeluarin semua, udah itu gue dapat, ya gue hidup dari itu. dari sisa-sisa gaji itu lah. Dan akhirnya
Gue mikir dong, pada saat itu gue udah nikah nih sama istri gue. Nah gue mikir, yang ini gimana ya? Kita harus kerja nih, nggak bisa gini-gini mulu. Sedangkan basic gue begini, dunia malam. Gimana caranya ya? Gue nyari-nyari tempat jualan, gue nyari-nyari tempat dagang sama istri gue. Nyari tuh, nggak tahu ya, kodorullah nih. Gue kan keliling di daerah Mangga Besar, di Lokasari lah, di daerah Lokasari Mangga Besar. Gue lihat nih ada orang, tiba-tiba ada orang jualan rame. Daerah tersebut juga lalu lalangnya rame, gerobak-gerobak banyak. Nggak tahu di dalam hati kecil gue nih ya, mungkin dari Allah suruh menggerakkan hati gue untuk nanya nih ke tukang parkir. Akhirnya gue nanya ke tukang parkir tersebut, Pak, ini mau nanya, lapak di situ jualan daerah sini nih, nanyanya sama siapa ya? Oh ada, alhamdulillah dikasih lah nomornya, nomor teleponnya. Akhirnya gue hubungin, akhirnya besokannya ketemu dengan yang ngurus lapak tersebut lah, gitu loh kan, nah, yang punya wilayah gitu. Akhirnya gue ngobrol sama dia, terjadi kesepakatan, ya, akhirnya gue dagang lah di situ, dagang kue. Sampai sekarang. Ya alhamdulillah. Nah, Di Mangga Besar. di Mangga Besar Lokasari. Lokasari Square Mangga Besar 9 nomor 28. Di situ kan ada Hotel 88. Nah, Hotel 88 agak maju, mundur lagi. Apotek Roxy tau gak? Apotek Roxy Masuk dalam. Masuk dalam. Nah, di situ kan pas banget sama samping mall ya. Iya, Mall Lokasari. Anak mabes juga. Anak Mabes nih. Enggak, cuman kalau kan ada kan ini apa namanya pernah Mantan. bukan pernah mengkristenkan daerah situ kan belakang situ. Banyak itu rumah-rumah bedeng. Iya, tahu bedeng. Oh, jadi sebagai apa? Rumah bedeng Namanya apa sih? Misionaris. Misionaris. Iya. Oh, dulu begitu. Iya. Oh. Di daerah Lokasari kan, Mangga Besar kan? Belakang Hotel 88. Tahu. Kan ada yang pertigaan tuh, yang sebelum Hotel 88 yang kali. Ya. Ya kan? Kali. Kali, Tahu. Hotel 88 kali. Masuk ke dalam tuh. Hmm. Iya kan? Kan ada kali bentar. Langsung di situ langsung tembusannya rumah bedeng tuh. Iya, yang di kali di Hotel 88 tahu. Iya, Ah. Nah, dari situ tembusannya itu kan langsung ke gereja Pasundan apa gereja GPEDI gitu. Iya, sampingnya itu gitu. Santo Leo. Iya. Sampingnya itu Sampingnya tahu. Santo Leo. Iya, Aku lupa di antara Pasundan Iya, apa Santo Leo GPDI. itu tahu. Iya kan? Iya, tahu. Nah, itu masuk kan itu ada gang kecil tuh sebelum Iya. gereja. Gang kecil banget cuma satu motor. Masuk lagi situ. Kita biasa di situ. Base camp. Berarti anak Mabes Sekarang masih juga. ada dong ya? Masih. Tapi gue nggak tahu. Mereka masih aktif Sekarang masih ada dong ya? Tapi gue nggak tahu ya mereka masih aktif Iya, tangga ya. iya. Nih, belum sampai di situ. Belum sampai di situ. Nih ada lagi cerita nih, masih panjang perjalanan gitu. Masih panjang nih. Perjalanan masih panjang nih.